Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 125. Dia yang akan membayar 10 miliar itu. Sungguh menghina. Sungguh memalukan. Andi saat ini seperti badut di restoran itu karena semua orang tertawa dan mengejeknya. Siswanto dan Astrid kemudian baru mengerti niat Andi setelah melihat adegan ini. Sementara mereka mendapati tindakan Andi menghina. Mereka tak ingin membuatnya merasa terlalu kesal sekarang. Jadi mereka angkat bicara. Andi, kau, maafkan saya. Pak dan Nyonya Hermawan. Saya merasa tidak enak badan. Jadi saya akan pergi dulu. Wajah Andi saat ini merah padam. Bagaimana dia punya nyali untuk terus tetap di sini? Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan dirinya dan dengan canggung tersenyum pada Liana. Liana, aku akan datang mencarimu lagi setelah aku membeli tiket konser Cinta untuk Lintang. Kami akan pergi sekarang. Andi tak menunggu Liana untuk menjawabnya. Sebaliknya, ia menyeret adiknya keluar dengan wajah suram dan meninggalkan restoran seolah-olah dia melarikan diri dari bencana. Melihat pemandangan ini, Siswanto dan Astrid tak bisa menahan tawa getir. Sepertinya Lintang memberikan pukulan yang cukup berat pada Andi. Saat mereka berbicara, baik suami dan istri itu melirik menantu mereka. Saat ini yang mereka lihat yaitu Lintang yang terus menyendok steak besar ke mulutnya sambil menyeruput anggur merahnya. Seolah-olah dia tak menyadari apapun yang telah terjadi. Sudut mulut Siswanto dan Astrid berkedut keras. Astaga, orang ini berhasil membuat kabur pesaingnya dan dia masih tak melakukan apapun setelah itu. Jika Andi mengetahui hal ini, mungkin pembuluh darahnya akan meledak karena marah. Demikian pula, Liana tak peduli dengan kepergian Andi. Baginya, hal terbesar yang muncul dari ini adalah pengungkapan penguasaan piano suaminya. Sayang, kau juga harus makan. Steak ini sangat empuk. Anggur ini mengalir dengan aroma. Enak sekali. Lintang berkata kepada Liana sambil terus makan. Semua kata-katanya teredam dari makanan di mulutnya. Liana tertawa melihat pemandangan ini. Wajah cantiknya berseri-seri seperti bunga yang bermekaran. Kalau begitu kau harus makan lebih banyak. Aku akan memberimu porsiku juga, kata Liana. Kebahagiaan terpancar darinya. Ekspresi penuh kasih muncul di wajah mungil Liana. Dia mengambil steak di piringnya dan dengan lembut meletakkannya di piring Lintang. Seolah-olah dia adalah istri yang hangat dan penuh perhatian. Kemudian dia menopang kepalanya di tangannya. Pipinya menekan telapak tangannya saat dia melihat suaminya makan dengan ekspresi konyol. Ketika dia melihat betapa berminyaknya mulut Lintang, dia akan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengulurkan tangan dan membantu Lintang menyeka minyak untuknya dengan kelembutan. Adegan ini membuatnya seolah-olah semua pikiran Liana telah sepenuhnya diambil alih oleh Lintang. Baik Siswanto dan Astrid tak bisa tak saling melirik pada pemandangan ini. Lagi dan lagi, mereka merasa bahwa putri mereka telah berubah. Seolah-olah cintanya terhadap Lintang semakin dalam. Namun, mereka tak tahu bahwa pemilik restoran, Aditya, telah melihat setiap tindakan ini. Bajingan sialan itu, bukankah dia hanya menantu rumahan? Beraninya dia menempatkan temanku Andi di tempat seperti itu. Kemarahan membara di mata Aditya. Dia dan Andi merupakan teman yang sedekat saudara. Melihat bagaimana saudaranya tak hanya gagal dalam menyatakan cintanya, tetapi juga diolok-olok oleh menantu itu, Aditya sangat marah. Pikirannya berputar, dan sebuah rencana segera terbentuk di benak Aditya. Dia dengan cepat meminta seorang pelayan untuk datang dan memberinya perintah. Pelayan itu segera mengangguk dan perlahan berjalan ke meja Lintang. Ketika dia akhirnya sampai di meja, pelayan itu berkata dengan nada hormat, "Pak, izinkan saya membantu Anda menuangkan anggur." Tanpa menunggu jawaban Lintang, pelayan itu mengambil sebotol anggur merah dan membantu Lintang mengisi gelasnya. Namun, tepat setelah pelayan selesai menuangkan anggur, perlahan pelayan itu mendentingkan botol ke gelas. Gelas itu terjatuh ke lantai, memercikkan anggur merah di mana-mana. Prang, gelas itu pecah. Pemandangan itu mengejutkan Lintang, Liana dan yang lainnya. Kemudian, anggota keluarga lainnya melihat ekspresi pelayan ini segera berubah. "Pak, Anda telah memecahkan gelas. Tolong bayar untuk itu." Membayarnya,
Kompensasi. Ekspresi Liana dan keluarganya berubah sedikit masam setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikannya secara pribadi. Pelayan itulah orang yang memecahkan gelas. Lintang bahkan belum menyentuhnya. Namun, Liana dan keluarganya merupakan orang-orang berbudi. Mereka tak ingin bertengkar dengan pelayan hanya karena segelas anggur. Baiklah. Berapa gelas itu? Kami akan membayarnya. Saat Liana berbicara, dia bergerak untuk mengeluarkan dompetnya. Namun, suara tawa dingin pelayan itu terdengar saat itu. Gelas ini merupakan salah satu yang dibuat khusus. Ini merupakan harta karun bagi restoran Phil Weston. Harganya 1 miliar. Apa? Kata-kata pelayan itu membuat ekspresi Liana dan keluarganya berubah seketika. Mereka bukanlah satu-satunya. Bahkan para pelanggan lain tidak tahan melihat kisah ini berlanjut. Ada apa denganmu? Pelayan. Gelas macam apa yang begitu mahal sampai harganya 1 miliar? Benar. Dan aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Kaulah yang memecahkannya. Jadi kenapa kau menyalahkan orang lain? Sungguh keterlaluan. Kemarahan dari kerumunan terus berlanjut. Seluruh pengunjung lain membela keluarga Hermawan karena penampilan Lintang sebelumnya. Mereka semua mengarahkan jari mereka ke pelayan itu. Menegurnya tanpa henti. Namun, pelayan itu sama sekali tak terusik. Gelas itu punya restoran kami. Kalau aku mengatakan bahwa itu bernilai 1 miliar, itu berarti 1 miliar. Ia berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Liana dan yang lainnya langsung berubah. Mereka bisa melihat dengan baik bahwa pelayan ini jelas-jelas keras kepala. Di mana Pak Hidayat? Aku mau bertemu bosmu. Siswanto berkata dengan marah. Wajahnya penuh badai. Setelah mendengar kata-kata itu, suara langkah kaki terdengar saat Aditya berjalan dengan angkuh. Ada apa? Aditya bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat pecahan kaca di lantai saat dia mengerutkan kening. Saat melihat Aditya mendekati mereka, wajah Siswanto dan Astrid berseri-seri. Siswanto seketika angkat bicara. Pak Hidayat, ada apa dengan stafmu ini? Dialah yang memecahkan gelas itu. Kami akan membayar. Tetapi dia segera memberi tahu kami kalau gelas itu bernilai 1 miliar. Bukankah ini hanya penipuan? Apa? Aditya tampaknya sangat terkejut. Ekspresinya berubah ketika dia berbalik untuk bertanya kepada pelayan itu. Kau yang bilang kalau gelas itu bernilai 1 miliar. Itu benar, bos. Pelayan itu tak ragu-ragu saat mengakuinya. Setelah mendengar itu, Aditya menamparkan wajah pelayan itu keras-keras. Menjungkalkan sang pelayan. Siswanto dan pelanggan lainnya menghela napas lega pada adegan ini. Mereka merasa kalau sebagai pemilik restoran, Aditya pasti akan melakukan apa yang benar dan menghukum seorang pelayan penipu ini. Namun, kata-kata Aditya selanjutnya membingungkan semua orang. Apa kau bodoh? Bagaimana gelas itu seharga 500.000 saja? Gelas itu sebenarnya 10 miliar. Apa? 10 miliar. Kata-kata Aditya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Terutama Siswanto dan Dita. Mereka benar-benar terkesima. Kau, Pak Hidayat. Kau. Kemarahan menggelegak di dalam Siswanto dan Dita. Mereka baru saja menyadari bahwa pelayan ini bertindak di bawah perintah Aditya. Dia tak akan berani mengatakan jika gelas itu berharga 1 miliar. Dan saat ini, Aditya memanfaatkan situasi ini. Dia langsung naik pitam dengan menuntut 10 miliar. Pak, Nyonya, kalian tak perlu khawatir. Karena teman baik saya, Andi telah membayar makanan kalian. Jadi kalian tak perlu khawatir tentang ini. Saat dia berbicara, sedikit senyum dingin muncul di sudut bibir Aditya. Matanya tertuju pada Lintang dengan tatapan. Orang yang perlu membayar 10 miliar itu dia.